Oke, selamat malam. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan lagi. Ada yang tanya seperti ini. Kalau mau ngeprint hitam putih, ya, jadi ngeprintnya ini gambar atau foto itu hitam putih, tapi pakai kertasnya glossy. Perhatiin di sini kata kunci kertas glossy, ya. Jadi kertasnya kertas glossy atau foto paper yang mengkilap, yang agak yang biasa dipakai untuk orang-orang cetak foto atau gambar. Nah, tadi kan dijelasin, kalau printer HP atau Canon, ya, itu tinta pigmennya itu black. Jadi si printer HP atau Canon itu dia punya tinta blacknya itu pigmen, dan kalau untuk warnanya itu dia pakai tipe dye. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar atau pernah dijelasin kalau misalnya kita mau cetak foto atau gambar dan kita menggunakan yang namanya photo paper atau glossy paper. Nah, tinta hitamnya ini bagaimana? Kan katanya itu nggak dipakai karena tinta hitamnya, blacknya itu yang pigmen tidak dipakai pada saat kita ingin mencetak gambar di kertas glossy. Nah, pertanyaannya kita balik dulu. Pertama kita tentukan dulu filenya, jenis filenya ini file apa? Apakah itu berupa teks atau vektor atau berupa gambar image atau JPEG? Nah, itu satu dari jenis filenya. Kedua, dari jenis kertasnya. Apakah teman-teman menggunakan kertas HVS, kertas biasa, atau kertas glossy atau photo paper yang seperti ini? Ya, teman-teman bisa cek ini ada contoh kertas glossy atau photo paper, contohnya merek Spectra yang banyak dijual di pasaran. Ini kertas ada lapisan coatingnya. Jadi dia nggak akan luntur, tapi kita juga harus mensiasati pilihan kertasnya pada saat kita mau cetak. Ya, pilihan kertas di printernya. Kembali lagi ke pertanyaan ini, kalau kita mau cetak gambar hitam putih dan jenisnya itu filenya PDF, JPEG, PNG atau TIFF, itu kita asumsi adalah gambar, image. Jadi dia bukan file vektor atau bukan file teks. Nah, jadi kita harus cek. Pertama dulu kita cek ya jenis filenya, dan kemudian yang kedua, karena kita mau cetak pakai kertas glossy, otomatis kita tidak akan menggunakan tinta pigmennya. Jadi kita akan setting di printernya, contohnya seperti ini. Oke, ini contohnya. Jadi ini printer HP DeskJet 2130 atau mungkin pakai Inktank atau pakai Canon, terserah. Nah, nanti teman-teman cek di sini paper type. Ini jenis kertasnya. Default standar pabrik itu adalah plain paper. Nah, kita harus rubah. Kalau di HP itu kita pakai yang namanya kita pakai other photo inkjet papers yang saya garis bawah ini. Nah, kalau kita setting dengan other photo inkjet paper atau other glossy inkjet paper, biasanya saya pakai yang other inkjet photo paper, maka si printer itu akan menggunakan tinta warna cyan, magenta, yellow, ya, karena mereka melihat bahwa file dokumen yang ingin dicetak itu adalah dokumen berupa image atau gambar. Jadi kalau kita settingnya ke sini, otomatis dia akan menggunakan tinta warnanya cyan, magenta, dan yellow. Untuk blacknya, yang pigmennya itu tetap akan digunakan, tapi porsinya sedikit sekali. Nah, untuk menghasilkan kualitas cetak warna hitam, ada jenis file gambar atau image di atas kertas glossy, maka si tinta campuran cyan, magenta, dan yellow itu akan bercampur untuk membentuk warna hitam. Memang kualitas cetak hitamnya tidak akan sepekat kalau kita menggunakan tinta pigmen yang si blacknya ini. Ya, jadi memang beda, dia punya ketegasan warna dan juga solidnya, tapi menurut saya dengan perpaduan warna dari cyan, magenta, yellow itu sudah sangat-sangat bagus. Nanti teman-teman bisa cetak sendiri, buktikan sendiri, dan pastikan sumber file itu juga megapiksel, ukuran filenya juga megapiksel, menggunakan tinta yang original dan juga kertas foto atau glossy paper yang bagus, yang bermerek. Itu baru nanti hasil cetaknya akan maksimal. Sama seperti kalau misalnya teman-teman pakai printer Canon, itu juga ada pilihan paper type-nya macam-macam kayak gini. Nanti teman-teman bisa pilih yang glossy paper atau mungkin ada yang glossy plus paper. Jangan pilih yang plain paper. Ya, karena di sini adalah penentu kita menggunakan campuran tinta warna atau kita menggunakan tinta black. Oke, itu aja yang saya mau sharing.
Semoga informasinya bermanfaat dan menjawab. Kalau ada yang mau di-sharing, ada yang mau ditanyakan, atau ada perlu koreksi, silakan supaya kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.